panas itu juga ngaruh banget. Jadi tergantung coaching staffnya udah siap buat analyze 5 game ini atau player lebih manfaatin warm up-nya. Oh, player lebih manfaatin warm up atau pemanasan. Jadi mungkin lebih siap ya untuk pertandingan selanjutnya. Oke, kita sudah mulai memasuki fase ban and pick nih coach. Kebetulan kita sudah melihat ada beberapa hero yang di ban. Dan itu menuju kepada Joy, One Glue. Lalu ada Kari juga, Fanny dan juga Faramis. Ini kalau kita ngomongin One dan juga Kari, apakah memang belum ada match up yang setara di gold lane ketika kita berhadapan dengan Kari dan One untuk sekarang? Apalagi dengan item yang baru coach. Match up ya? Ya match up gold lane. Gold lane sebenarnya Moskov itu sebenarnya laning phase sekarang bagus banget, lebih kuat. Oh, itu apakah itu alasannya kenapa mungkin diambil terus? Iya, karena sebenarnya Moskov itu menang lawan Kari di lane. Jadi itu alasannya Moskov kenapa dipakai terus buat lawan Kari. Catat teman-teman ya, Moskov lawan Kari, apalagi mungkin pakai item Golden Staff yang kayak kemarin. Kan kita tahu setiap Golden Staff itu bisa nge-reduce cooldown-nya juga dari Moskov sehingga Moskov bisa blink yang mungkin mirip sama Kari ya. Oke, first pick menuju kepada Yves Fredrin yang kemarin sempat menjadi trending topik dan juga Albert menggunakannya beberapa kali ketika berhadapan dengan Falcon Esports. Apakah memang sekarang ya Fredrin sudah mulai naik lagi harganya, bahkan mungkin di tier S, karena Carl TZ beberapa kali juga membawa nih coach satu hero tank yang di area jungle ini. Fredrin kayaknya udah bukan GS, dia SS banget. SS banget tuh. SS banget buat sekarang. Kita bisa lihat juga Black, dua tim PH ini benar-benar manfaatin Fredrin banget. Carl TZ sama Wise. Jadi itu udah bisa masuk meta PH. Oh, ini makanya mereka bawa Yves, Territorial, terus bawa Fredrin di depan Bitrix buat damage yang cukup mungkin di late game. Nah, dengan adanya Fredrin, sebenarnya apakah ini menandakan atau identifikasi bahwa RRQ Hoshi akan melakukan sebuah invasi jungle nih coach? RRQ Hoshi, di game ini dari 3 pick ini ya masih belum bisa. Masih belum bisa, butuh satu hero lagi kah untuk nabrak? Tetap gak bisa karena udah ada Lilia sama Hyuda. Jadi di game level 1, level 2 udah lumayan kuat banget. Udah ditutup sama Hyuda sama Lilia, jadi udah lumayan susah buat masuk ke jungle. Oh, walaupun mungkin nanti bakal bawa hero seperti Rafaela, Angela atau Matilda sekalipun kayaknya gak bakal bisa invade jungle ya. Oke, berarti Hayabusanya cukup aman, Grok di ban. Lagi dan lagi, ini kita ngomongin soal Grok yang mungkin akan ada di tangan dari Finn. Dan di ban juga, apakah memang ini semahal itu coach untuk Groknya? Apalagi kan sekarang udah pada tahu nih triknya. Level 1 ambil skill 2, blok minionnya. Iya, tembokin minionnya, jadi nggak jalan minionnya. Apakah memang semahal itu untuk sekarang? Sebenarnya mahal karena benar-benar patch baru karena udah bisa ulti flicker itu bisa gak ada waktu buat react itu. Tetap kuncinya di ulti flicker itu ya? Tetap iya, kunci ulti flicker. Oke, berarti teman-teman bisa mengetahui sendiri bahwa sepertinya EXP Grok ya, EXP lane Grok ini akan sangat mahal sekali. Melihat emang Flicker sekarang bisa dipadukan dengan beberapa skill, salah satunya skill Grok sendiri. Franco di ban, respect sama Odin ya? Respect ban, apakah mungkin nanti akan ada satu hero yang bisa dive in juga, yang mungkin ditolak sama Onyx ketika nanti akan dipilih terlebih dahulu. Mungkin hero untuk Boots juga, karena kebetulan Boots belum mengamankan hero-nya untuk sekarang. Tapi Cloud sama Yuzong di ban nih coach. Kebetulan Coach Zes ini kan juga sangat sering sekali melakukan pick terhadap Yuzong. Apa nih coach yang membuat Yuzong begitu mahal ketika di XP lane? Yuzong sebenarnya itu laning phase juga lumayan kuat, sustain banget di lane. Kan bisa masih mulu, apalagi di teamfight itu kuat banget. Karena lu ada ultimate naganya, udah hampir bisa menang semua teamfight di objektif. Jadi itu yang alasan bikin dia kuat banget. Oke. Hayabusa nih coach. Hayabusa kan kelepas. Kemarin kita melihat sempat ada ban lah terhadap Hayabusanya Kairi. Beberapa kali bahkan ya, itu di ban terus loh Hayabusanya. Apakah memang RRQ Hoshi ini tidak takut akan Hayabusa dari Kairi sehingga mereka lebih memilih untuk mengcounter power hero dari Kairi ketimbang melakukan ban mungkin atau menukarkan dengan hero seperti Link yang masih bisa bisa dibilang kayak doable lah untuk diinvasi jungle-nya, atau gimana kalau dari sudut pandang coach Sis? Sebenarnya Kairi Assassin itu benar-benar bisa lawan apa? OP lah ya, tetap OP. Tapi kalau dari draft ini aku suka yang dari RQ itu Fredin sama Kaja ini. Apalagi Pakito ini dua hero bisa tangkap Hayabusa, bikin dia susah
team fight. Jadi kalau RQ udah pegang early game banget, udah bisa rusuh terus, apalagi Pakito flank dari belakang, ini bisa shutdown Kairi. Oke. Apakah nanti akan ada pick dari Benedetta? Karena kita tahu sendiri ini Pakito match up buat lawan Benedetta lumayan bagus untuk laning phase. Dan sama-sama clear cepat juga, hanya menggunakan beberapa skill ultimate-nya saja. Atau jangan-jangan nanti akan ada muncul satu hero lagi. Tapi kalau misalkan nanti muncul hero terakhir nih Coach. Coach bisa pilih 5 menit awal siapa yang lebih agresif. Dan predik untuk nanti di game yang pertama. Masya. Kanan lebih agresif. Kanan lebih massive. Lebih agresif. Oke. Jadi limit awal itu kanan lebih kuat. Tapi kalau RQ udah pegang objektif banget, lebih ke kanan lebih agresif di awal, jadi perang kecil lebih kuat. Tapi kalau RQ itu lebih ke objektif fokus, jadi team fight fokus. Objektif fokus. Berarti game pertama kemungkinan besar jatuh ke tangan RRQ atau Onyx. Onyx. Game pertama Onyx, kalau begitu kita akan saksikan sesaat lagi game pertama dari Best of 5 Series di semifinal lower bracket. Aku KB, thanks Coach Jace udah memberikan banyak sekali masukan dan juga opini yang sangat luar biasa, statement yang luar biasa juga. Kita akan kembali lagi kepada para caster untuk menyaksikan di game yang pertama. Let's go Royal Derby. Terima kasih banyak Profesor KB dan juga Jace. Welcome to the Royal Derby. Dan halo yang berada di luar Sobat Onyx dan juga RRQ Kingdom. Ini dia, udah full dan saatnya kita menyaksikan F4 World Championship The Royal Derby yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Walaupun kita tetap harus sedih, tetap harus ada satu yang pulang hari ini. It's okay, no problem. Tetap mereka akan berjuang dengan terbaik. Oke, tapi sebelumnya kita minta suaranya dulu kali ya. Oke, kalau gitu, Tennis Dinner Senayan, mana suaranya? That's right, ini dia. Dimana di early game dari Keyboy bakal coba untuk ganggu pergerakan dari seorang Albert. Tapi di sisi sebaliknya Kairi free untuk melakukan jungling di jungle-nya sendiri. Dan bahkan kalau Kairi berani setelah Little Wonder yang dia dapatkan, dia akan coba untuk menuju ke arah Purple Buff dengan retribution yang dia miliki. Betul banget, apalagi dengan adanya penggunaan dari Hilda sendiri yang kita tahu agresif gaming bakal dibawakan oleh Onyx. Tapi sejauh ini nampaknya hanya nge-buying time aja, membuat Albert agak sedikit terlambat untuk melakukan adanya Purple Buff. Tapi di arah top lane, agresivitas kembali terjadi. Finn udah mulai tercicil dan dipaksa untuk gak bisa terlalu bergerak banyak lagi di arah depan. Oke, di sisi sebaliknya para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka bermain dengan agak cukup lebih agresif draft yang sekarang. Bahkan Boot digunakan memang untuk menabrak seorang Skylar nantinya. Ini Boot udah disiapkan untuk Skylar di mid to the late game yang dimana Skylar tidak mungkin bisa digapai oleh para pemain Onyx lainnya. Bahkan Kairi sekalipun dia akan ditutup dengan Win of Nature. Tapi nanti Boot adalah jawaban atas segala permainan Simaran. Aku pernah lihat kombinasi dari Masya dan Hilda ini waktu itu sempat dihadapkan oleh Onyx yang dibawakan oleh Todak. Itu persis banget dan sekarang di arah atas 2 versus 2 hanya coba untuk saling menjaga levelnya masing-masing aja, nggak ada inisiasi berlebih lagi. Tapi lihat keunggulan dengan adanya cewek membawa satu Synchrovision ini nyicil banget dengan range yang sebenarnya agak terlihat cukup jauh sih. Dan bahkan Skylar udah cicil. Tapi untungnya di tim RQC mereka memiliki Kaja. Ini sangat penting banget dengan adanya the buff yang akan mungkin mengurangi damage dari Onyx Esports itu sendiri. Tapi Keyboy melakukan zoning out terhadap seorang Albert yang tidak bisa memasuki Turtle di depan sana. Memilih untuk mundur ke arah belakang, bahkan F7 tidak bisa masuk ke dalam zona Kairi. Finn bakal coba mencari dan langsung ada adjustment. Kali ini gak berhasil menutup pergerakan dari tim Onyx dan satu save by Ubed Skull didapatkan oleh tim Onyx Esports. Space yang di-create oleh Keyboy begitu luar biasa pula tanpa adanya kontes Turtle bisa diamankan dengan cukup mudah untuk Onyx. Tapi sekarang Kairi-nya berhasil menghindar dengan sebuah shadow kill dan bahkan Kairi belum berhasil ditumbangkan di tangan R7. Almost is never enough. Tidak pernah cukup untuk bisa, hanya hampir saja. Sedangkan Kairi masih bertahan, masih bisa dapetin Purple Buff dan reset kembali. Bahkan kalau bisa kita bilang, dari segi itemnya, dari seorang Kairi dia bakal langsung fokus entah Hunter Strike atau menuju ke arah Hypnosis. Yang mungkin sekarang dengan adanya Pak Vito, Hunter Strike maybe akan menjadi sebuah jawaban kalau menurut aku. Iya, dan kita bisa melihat juga tidak ada marksman untuk Onyx sejauh ini. Dan dari seorang Skylar, dia udah bikin sepatu. Biasanya dari marksman zaman now, ini nggak ada sepatu untuk pertama kali, tapi kita bisa intip juga di arah bottom lane, Sneaky Picky dan bahkan Boots sekarang sudah mendapatkan platingan hampir full dan bahkan di outer turret di arah bottom lane dan full platingan yes untuk Boots di bawah. Oke, full platingan
Dan bahkan Keyboy tidak akan melepaskan pandangan terhadap seorang Albert. Dan ini akan menjadi keuntungan seorang Albert. Di mana kalau dia bisa kembali Keyboy. Cuma problemnya untuk melakukan instant pick off untuk saat ini belum bisa dilakukan oleh dari Jim Araku. Sedangkan ada seorang Skylar, Shadow Kill akan terbagi. Boleh kita lihat outplay from Skylar. Dia gak mau mati sendirian. Dia ingin bersama dengan cewek. Setidaknya pertukaran 1 untuk 1 kali ini. Di tangan dari Araku dan juga Onyx Esports. Yes, tapi kita bisa melihat juga keunggulan di mana Onyx tadi sempat dapetin first blood-nya terlebih dahulu. Ya. Itu agak lebih mahal pastinya. Dan di arah tengah clearing begitu cepat. San coba untuk bergerak lagi sedikit demi sedikit. Masih reset lagi dan bahkan setelah adanya point pick off di awal di atas, ini nggak dilanjutin lagi sama mereka dan bahkan lihat agresivitas yang dibawakan oleh Keyboy juga mengganggu pergerakan Finn sehingga Finn pun zona geraknya terbatas banget untuk zoning out pergerakan dari Onyx. Lebih ke arah bingung, Finn harus mengkawal, mengcover atau dia akan membuka boost yang dimiliki dari para pemain dari tim Onyx Esports lainnya. R7 menjaga pergerakan atas seorang KN bersama dengan seorang boost dari Basel Lane. Onyx Esports bahkan mencoba untuk merelakan mundur sedikit untuk menunggu Sansa juga Keyboy menuju ke arah Turtle by OBS Go. Yes. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka langsung ada di adjustment. Terhadap Sansa bahkan coba disumbangin. 1 point kill, no high ground defensive. Kyrie Redrick was done. The Sky King berhasil mencuri 1 buat Turtle from the King of the King Albert. Keyboy akhirnya di shutdown. Keyboy akhirnya dibekuk dan Keyboy akhirnya terpasangkan. Tapi di arah bottom lane, Boot mencoba untuk mengganggu pergerakan. R7 mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi belum ada Bloodlust X, belum ada darah tambahan. No days for now for R7. Kyle Zaman Ford juga mulai dikeluarkan kali ini. Cewek 1 versus 3 akankah dia bisa selamat karena Albert masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Tidak ada kembali poin eliminasi yang tercipta dan bahkan mencoba untuk rotasi ke arah atas. Finn udah cukup berani pastinya untuk bisa membuka, tapi lihat dari outer turret di arah bottom lane-nya pun tidak bisa lepas dari hantaman seorang Boots. Nah, yang masalahnya adalah untungnya seorang cewek itu nggak dapetin purple buff dari seorang Albert tadi, Profesor, dan didapatkan oleh seorang Finn. Iya, kalau kita ngelihat bagaimana dari invasi yang terjadi dari cewek itu memang sedikit mengganggu kepada Albertnya sendiri karena cooldown-nya jadi sedikit berbeda. Namun di satu sisi lainnya Keyboy ini cukup dilema untuk ditarik. Harus ada eksekusinya. Dan bakal lihat all in di arah top lane. Breakdown from Skylar. Membuat seorang Onyx Esports harus mundur. Cewek tidak boleh sembarangan untuk masuk ke dalam booth. Dan para pemain dari tim Onyx Esports mencoba untuk mendapatkan 1 di arah top lane. Tapi ternyata terlalu keras. Defensif yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Dan Onyx berhasil menempati urutan pertama dengan Unique Hero Peak. 34 hero untuk Onyx Esports. Dan the top lane masih memiliki 1 black shoot. Yang penting adalah sekarang melakukan clear minion di arah top lane. Gimana caranya cewek tidak kehilangan turret di arah top lane. Tapi ada Bennett ya, bisa melakukan cicilan demi cicilan. Bahkan lihat Sansa juga sekarang terkena efek slow lagi dari point crystal yang sudah mulai terbuka. Kyrie mencoba untuk langsung saja rotasi ke arah bawah mengingat sesaat lagi Turtle bakal muncul. Dan sekarang Skylar mengamankan Blade of Despair di menit yang ke-6. Bukan hanya itu aja. Dari seorang Skylar, sudah juga berhasil mendapatkan Ina Surya dari Onyx Esports. Albert sekarang lebih sustain untuk bertahan dari seorang Keyboy di arah sendiri. Para pemain dari tim Onyx Esports sudah terdengar adanya Turtle yang dipegang oleh seorang Kyrie dan harusnya didapatkan Kyrie for sure. Tanpa ada hambatan, tanpa ada pilihan, tapi ternyata dia mendapat di top point. Cewek ditinggalkan bersama seorang Keyboy. 2 poin kill didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Mencoba untuk mundur ke arah belakang. Onyx Esports, ada Suns yang masih memiliki 1 buah Black Shoes. Ternyata tidak ada Black Shoes kembali. Albert menahan pergerakan dari seorang Bolt. Breakdown dikeluarkan seorang Skylar. Putar mundur ke arah belakang dari R7. Mencoba melakukan sedikit restriction. Seorang Hayabusa Kyrie. Oke, Sansa juga dengan begitu sigapnya, apalagi kita lalu tahu ya dari potensi Lilia. Dengan clearing wave yang cepat, mempertahankan sebegitunya dari outer turret yang masih berdiri. Dan bahkan sekarang dari RRQ dengan point pick off yang didapetin, team fight yang begitu luar biasa. Mereka udah makin mempersempit lagi dari gold game-nya, Profesor. Ya menurutku kalau misalkan tadi Boots-nya itu tidak melakukan rotasi ya, dia bisa mendapatkan top lane loh. Betul. Dia bisa menukarkan 1 buah objektif yang mungkin bisa diambil dari area mid lane, tapi untuk sekarang Clay sendirian tanpa adanya serangan dan balasan. Untuk sekarang Kyrie bahkan masih punya pot shadow. Dan satu hal lagi Profesor KB, ini Finn harus nempel Skylar terus sebelum Skylar punya Win of Nature. Iya. Ini problem banget untuk seorang Skylar untuk bertahan hidup dengan adanya Kyrie, Boots, dan bahkan cewek. Kita nggak hitung kenapa. Mungkin akan ada head to head dari basic attack aja di sana. Kalau mencoba untuk bertahan dengan adanya item skill ataupun itu kayaknya masih belum cukup untuk Skylar, malahan damage yang diberikan dari seorang Harith. Ya match up-nya mau nggak mau harus main defensif untuk sekarang. Dan melihat Skylar yang masih proses untuk menuju kepada 1 buah Malefic Roar, masih sangat jauh sekali untuk mendekati ke arah Win of Nature agar nanti tidak bisa di-engage sama Boots.
boots-nya sendiri dia sudah selesai dengan Guardian Helmet. Jadi sudah bisa dipastikan satu Thunderclap bisa menjadi sebuah malapetaka ketika nanti Skylar berada dalam posisi yang benar-benar tidak punya cover. Itu dia, calculate yang matang dari seorang Kairi. Dia nggak akan masuk lagi. Terkadang, karena orang kalau udah berhasil dapetin keunggulan yang cukup banyak, itu masih ada Shadow satu yang menyangkut. Dia bakal coba paksa dengan adanya Shadow Kill. Tapi lihat ini bakal instant pick up didapatkan seorang Fred. Lihat Devin Dustman berhasil menutup pergerakan seorang Kairi. Perlindungan di area Axel Lane. Coba double kill, triple kill. Looking for Maniaka. Skylar kali ini memukul mundur para pemain dari tim Onyx Esports. Triple kill by Infinix secured by Skylar. Permainan Beatrix yang begitu luar biasa. Satu outer turret di tengah pun ini menjadi sebuah keunggulan lagi dan RRQ. Perlahan tapi pasti sudah menyusul dari segi ketertinggalannya. Mengingat Lord yang pertama juga sekarang sudah muncul. Akankah ini menjadi objektif selanjutnya? Karena sekarang Clay juga sudah selesai dengan satu buah Necklace of Durance. Ya, untuk jawaban bagi Kiboy yang regen HP-nya begitu luar biasa. Dan kalau misalkan kita melihat dari instant replay, sebenarnya Kiboy udah melakukan Power of Wildness. Dan permasalahan utamanya adalah Power of Wildness-nya tidak bersama dengan Kairi. Kalau bersama dengan Kairi, Kairi pasti berada dalam keadaan Shadow Kill. Dan itu mungkin akan berbeda skenario teamfight-nya. Namun, thanks to Kiboy mungkin yang terlalu cepat dan Finn yang responsif banget dia langsung Divine Judgment sehingga Kairi tidak bisa bergerak. Divine Judgment di top lane. Berhasil mendapatkan satu lagi tapi lihat Alpha di depan sana. Melakukan satu buah free hit. Retribution harusnya. Kairi terlalu jauh. Lo didapatkan oleh tim RRQ. Hoshi. Well trained by OPS Gold. Wow, ini